Perkembangan sejarah Indramayu bisa dimulai dari masa Hindu-Buddha dengan adanya pengaruh seperti dari kerajaan Sumedang Larang, kerajaan Sunda, maupun kerajaan Majapahit. Demikian pula pada masa Islam adanya pengaruh kerajaan Demak, Cirebon, Banten, dan Mataram. Selanjutnya ada pengaruh dari masa VOC, Hindia Belanda, hingga masa Jepang. Tetapi bagaimana pada masa prasejarah di wilayah Indramayu ini? Kita ikuti bersama Ceder, Jelajah Indramayu. Kita banyak sekali mendapatkan temuan artefak yang ada di wilayah selatan dari Kabupaten Indramayu. Beberapa waktu yang lalu menemukan temuan sangat spektakuler bagi Kabupaten Indramayu berupa artefak pinggul dari gajah purba atau stegodon, yang ini diperkirakan berusia plus minus 1,8 juta tahun yang lalu atau pada masa Pleistosen Tengah. Demikian halnya juga ada temuan lain berupa gigi hiu purba yang juga ditemukan di lokasi yang sama. Ini menarik bagi peneliti prehistori, peneliti prasejarah di Indonesia, di mana pada waktu itu saat ditemukan oleh pegiat budaya, dua artefak tersebut menjadi bukti awal bahwa sepanjang Baribis sampai Kendeng itu memang dihuni oleh fauna purba. Jadi dari mulai Ciwado bergeser ke timur di Majalengka, tepatnya di Cimanuk, sampai ke Bumi Ayu, sampai nanti di situs Pati Ayam di kawasan Pegunungan Kendeng daerah Jawa Tengah, itu merupakan satu rumpun, diprediksi merupakan satu rumpun yang mana hewan-hewan fauna-fauna purba itu sendiri punah akibat adanya bencana alam berupa gunung purba atau bencana-bencana alam lainnya, sehingga hewan-hewan purba tersebut punah gitu. Masa prasejarah di Kabupaten Indramayu itu bergeser ke masa perundagian, dibuktikan dengan adanya tinggalan-tinggalan atau artefak batu besar di sekitar daerah Ciwado, atau masyarakat mengenalnya dengan komplek batu besar di sana di daerah Ciwado itu, di mana batu besar itu hingga saat ini masih dijadikan tempat pemujaan oleh orang-orang tertentu, apakah itu untuk kebutuhan pertanian, kebutuhan lain sebagainya. Menyambung dengan hal itu, di daerah yang berpesan dengan Sumedang ini, bila kita mengkaji bahwa Gunung Tampomas itu adalah sebagai sentral dari pusat megalitik, dari Gunung Tampomas itu salah satu sentral megalitik Jawa Barat, di mana di sana banyak sekali tinggalan-tinggalan berupa artefak seperti dolmen, terus menhir dan sebagainya, sebagai bentuk dari
kreativitas masa lalu itu membuktikan bahwa di sekitar Ciwado, Sumedang itu adalah tempat pemujaan oleh masyarakat pada masa lalu, di mana gunung sebagai puncak tertinggi itu sebagai tempat bersemayamnya para nenek moyang yang mereka anggap sebagai sesepuh mereka yang dapat melindungi, mengayomi masyarakat pada masa itu. Mountain of God adalah tempat tertinggi, adalah tempat yang sakral bagi mereka. Fungsi dari ilmu arkeologi bagi keberlanjutan sejarah di Indonesia umumnya dan khususnya di Indramayu itu adalah sebagai penguat bahwa tinggalan-tinggalan arkeologi itu bisa tanda petik berbicara untuk sejarah atas wilayah atau kawasan tersebut. Kita bisa melakukan kajian-kajian ilmuwan, kajian historis atau apa berdasarkan tinggalan-tinggalan yang ada, sehingga ilmu arkeologi ini bisa bersama dengan ilmu-ilmu yang lainnya untuk membuka persoalan-persoalan masa lalu yang dibutuhkan untuk masa saat ini. Untuk sejarah Desa Cikawung sendiri, saya pribadi belum memiliki Pak tulisan sejarah Desa Cikawung yang dibukukan, meskipun katanya dulu itu ada, dulunya katanya ada. Tapi saya coba nanya-nanya ke sepuh-sepuh yang masih ada, meskipun terkendala komunikasi, terkendala pendengaran, untuk ingin membukukan sejarah Desa Cikawung, setidaknya yang diketahuinya saja dulu, supaya bisa diketahui jati diri Desa Cikawung itu seperti apa. Karena 10 atau 20 tahun ke depan anak-anak yang sekarang masih kecil mungkin nggak tahu jati diri Desa Cikawung. Keinginan saya dan cita-cita untuk dibukukan tentang sejarah. Kan generasinya udah agak rada jauh nih, Mak. Jadi Pak Kuwo ya sangat luar biasa kalau pengen nelusur lagi sejarahnya, karena kan kita juga perlu, Mak, asal usul kita dari mana, jati diri itu kan sejarah. Nah,